Selamat siang saudara-saudara. Dalam acara di Taman Hikmat ini, saya ingin menyampaikan satu renungan berjudul Simeon. Simeon ini adalah seorang laki-laki Yahudi tua, sudah tua saudara. Mungkin seumur lah dengan saya, ya, puji Tuhan. Ketika itu dia sedang di Yerusalem, dia adalah seorang yang benar dan saleh. Kita akan baca dalam Lukas 2 ayat 25. Lukas 2 ayat 25 demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki yang bernama Simeon yang tinggal di Yerusalem. Ia adalah orang yang benar dan saleh, yang menanti-nantikan penghiburan Allah atas Israel, dan Roh Kudus menyertainya. Jadi Simeon ini adalah orang yang saleh, seringkali beribadah, dan Roh Kudus memberitahunya bahwa dia akan melihat suatu hari ada seseorang yang menjadi penghibur bangsa Israel. Siapa dia? Itu Tuhan Yesus. Jadi pada hari ke-8, pada waktu setelah Yesus lahir, hari ke-8, menurut tradisi Yahudi, Yesus itu harus disunat dan dibawa ke Bait Allah. Maka berangkatlah Yusuf dan Maria, ibunya, orang tuanya, untuk menyunatkan Yesus. Mereka sambil membawa persembahan burung tekukur kalau nggak salah, gereja ke Bait Allah itu. Ketika mereka sampai di sana, tiba-tiba ada Simeon, ya. Jadi kita baca di dalam ayat 26, Lukas 2 ayat 26, Roh Kudus memberitahunya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Kristus yang diurapi Tuhan. Ayat 27, lalu Simeon datang ke Bait Allah atas tuntunan Roh Kudus. Ketika Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus itu ke Bait Allah untuk melaksanakan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, ya. Ketika Yesus datang ke sana, kemudian Simeon di dalam ayat 28, kemudian Simeon menggendong bayi itu. Jadi bayi itu digendong dan dia memuji Allah, katanya. Ayat 29, sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau mengizinkan perjalanan pelayanmu ini pergi dalam damai. Kiranya Engkau mengizinkan pelayanmu ini pergi dalam damai, sesuai dengan firman-Mu. Kenapa? Karena dalam ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan semua bangsa. Jadi Yesus adalah suatu keselamatan yang disiapkan untuk semua bangsa, bukan hanya Israel, bukan hanya Yahudi, tetapi semua bangsa. Yang sebab mataku telah melihat keselamatan-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan semua bangsa, yaitu cahaya yang akan menerangi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa Yahudi bangsa yang mengenal Tuhan, tetapi ini menerangi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan yang menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi kemuliaan bagi umat Israel. Yusuf dan ibu anak itu, yaitu Maria, menjadi heran atas apa yang dikatakan Simeon tentang dia, tentang Yesus. Lalu di dalam ayat 34, Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Yesus, dengar, katanya. Anak ini telah ditetapkan untuk menjatuhkan dan membangkitkan, untuk menjatuhkan dan membangkitkan
banyak orang di Israel, serta menjadi tanda yang ditentang banyak orang. Ya, di sini dikatakan, dan sebilah pedang, tambahan ini ya, ayat tambahan ayat 35, dan sebilah pedang akan menusuk jiwamu supaya isi hati banyak orang akan dinyatakan. Jadi sungguh mengerikan bagi Maria pribadi, karena dia akan melihat bahwa Yesus suatu saat akan menerima akibat dari penyelamatannya ini. Dia akan menerima penyalipan, kemungkinan waktu itu dijelaskan, tidak dijelaskan memang, sehingga bila pedang akan menusuk jantungnya, hatinya, menusuk jiwamu, supaya banyak orang dinyatakan, supaya banyak hati orang dinyatakan. Jadi Yesus itu akan mati, dibunuh, disalibkan untuk menyelamatkan banyak orang. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi ini semacam nubuatan dari seorang hamba Tuhan, ya katakanlah hamba Tuhan dia, yang menunggu-nunggu Yesus. Ketika dia bertemu, dia langsung mengangkat bayi itu, menggendong, kemudian memberkatinya. Haleluya, saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan kali ini, tidak berpanjang lebar, tetapi akan mengabarkan pada kita bahwa keselamatan dari Yesus itu bukan hanya diketahui oleh banyak orang, tetapi bahkan oleh para tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh di Bait Allah juga mengenal Yesus. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati.